Hai semua, kembali lagi bersama saya Manda Desrena Ramadanti. Saya mahasiswa Komunikasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas public speaking dan presentasi. Kita lanjut. Ada beberapa agenda. Yang pertama, pengatur public speaking. Yang kedua ada komponen public speaking. Yang ketiga ada tips public speaking. Yang keempat ada aspek komunikasi verbal. Yang kelima ada aspek komunikasi nonverbal. Yang keenam ada aspek artikulasi. Yang ketujuh ada aspek intonasi suara. Yang kedelapan ada aspek mengenal audiens. Yang kesembilan ada aspek analisis dan kesimpulan. Nah, di sini ada pengantar public speaking, yaitu dalam suatu kegiatan di mana individu atau pembicara mempersiapkan dan menyampaikan pidato kepada kumpulan orang yang berperan untuk mendengarkan tanpa menginterupsi jalannya penyampaian materi tersebut. Hal yang terpenting dan menjadi perhatian dari para dalam public speaking adalah perihal demam panggung. Demam panggung atau gugup sebenarnya hal yang wajar dan hormat dan normal, bahwa yang harus dijaga adalah perasaan tersebut tidak mempengaruhi poin-poin yang sudah direncanakan untuk disampaikan dalam berbicara. Selanjutnya ada komponen public speaking. Terdapat 7 komponen public speaking dari yang penting, yaitu ada speaker. Speaker di sini mempunyai arti pembicara atau individu yang menyampaikan pidato atau pesan, yang bertugas menyampaikan pesan atau menjawab diskusi setelah pesan utama selesai disampaikan. Yang kedua ada message. Message adalah informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar. Informasi yang disampaikan berupa informasi verbal atau non-verbal. Yang ketiga ada audience. Audience masih sama artinya dengan message. Yang keempat channel. Channel masih sama juga artinya dengan message. Nah, yang kelima ada noise. Noise sendiri adalah segala hal yang dapat mempengaruhi pemahaman audiens terhadap pesan yang sedang disampaikan, dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Contoh noise internal yaitu adanya perbedaan kultur antara pembicara dan pendengar sehingga informasi atau pesan yang disampaikan sulit untuk dipahami. Sedangkan kalau noise eksternal yaitu di sebuah ruangan terhadap suara konstruksi bangunan. Nah, yang ke-6 sendiri yaitu feedback. Feedback sendiri artinya berupa sinyal verbal maupun non-verbal atau umpan balik yang diberikan pendengar kepada pembicara. Yang ketujuh ada konteks. Konteks sendiri yaitu lingkungan atau situasi di mana menyampaikan pidato atau pesan secara berlangsung. Berarti konteks. Nah, di sini saya akan sedikit ngasih tips public speaking. Public speaking yang pertama tipsnya wajib mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan audiens. Nah, berhadapan dengan audiens sendiri itu seperti apa sih? Nah, kita bisa cari tahu berapa jumlah audiensnya, kalangannya, seperti kalangan umur, dari segi dari mana yang akan kita sampaikan audiensnya. Nah, proses penyampaiannya juga yaitu tidak gugup, tidak demam panggung, ataupun wajib percaya diri. Nah, selanjutnya komunikasi verbal. Komunikasi verbal sendiri yang mempunyai arti komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunika secara lisan maupun
tulisan dengan memakai simbol-simbol yang menggunakan satu kata maupun lebih. Komunikasi verbal berfungsi sebagai wadah untuk penyampaian ide-ide, pemikiran, atau keputusan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Komunikasi verbal juga mempunyai unsur, yaitu unsurnya ada unsur bahasa dan unsur kata. Unsur bahasa yang dapat dimengerti dan unsur kata yang mudah dipahami. Selanjutnya ada aspek-aspek komunikasi verbal. Aspek-aspek komunikasi verbal yaitu vokabulari atau pembendaharaan kata-kata. Nah, vokabulari sendiri di sini artinya komunikasi tidak akan efektif bila pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, kata-kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua ada racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan berbicara dapat diatur dengan baik, dengan kecepatan yang sedang ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga. Kalau misalkan terlalu lambat nanti pendengarnya bosan, akan merasa bosan dan mungkin bisa terjadi ditinggalin, bahkan ditinggalin begitu aja ataupun tidur kayak gitu. Terus yang ketiga ada intonasi. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dinamik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Nah, yang keempat ada humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia, memberikan catatan bahwa tertawa dapat membantu menghilangkan stres. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas pada topik permasalahan sehingga mudah dimengerti. Yang keenam itu ada timing atau waktu yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya bersedia untuk menyampaikan waktu untuk mendengarkan atau menyampaikan pesan yang harus disampaikan. Nah, kita akan lanjut ke komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal sendiri di mana pesan disampaikan tidak mempergunakan kata-kata. Contohnya, komunikasi non-verbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan untuknya simbol-simbol secara bercakap seperti intonasi, penekanan, mutu suara, gaya emosi, dan gaya bercakap. Aspek komunikasi nonverbal. Aspek komunikasi nonverbal yaitu aspek komunikasi pada umumnya mempergunakan rumusan, tidak mempergunakan kata-kata dengan sempit, dan tidak menyampaikan komunikasi nonverbal dengan komunikasi non-lisan. Contoh berkomunikasi nonverbal yaitu dengan bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap untuk berkomunikasi nonverbal karena mempergunakan kata sedangkan intonasi dan gaya bercakap tergolong untuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar yang dapat berupa komunikasi verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya ada aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi sendiri mempunyai arti, teknik penyebutan suatu kalimat berdasarkan suku kata dan konstan yang benar atau penjelasan yang lebih singkat adalah kejelasan dalam mengucapkan kata-kata. Umumnya tanpa disadari kita suka berbicara terlalu cepat ketika berbicara di depan umum sehingga kita kehilangan beberapa huruf dalam kalimat dan pada akhirnya membuat audiens atau pendengar merasa tidak jelas apa yang sedang kita sampaikan. Nah, intonasi suara.
Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada suara, irama berbicara, atau alunan nada. Pada public speaking, intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika kita berbicara seperti biasa kepada orang lain. Waspadalah penggunaan intonasi yang cenderung monoton, juga dapat membuat audiens atau pendengar merasa bosan. Selanjutnya ada aspek mengenal audiens. Nah, di sini yang pertama ada aspek demografis. Aspek demografis yaitu tujuan dari analisis aspek demografis adalah mengetahui siapa Anda yang diajak bicara. Berikut adalah berupa hal yang perlu Anda analisis dari aspek demografis. Nah, aspek demografis contohnya yaitu contoh kalimatnya ada apa latar belakang pekerjaan mereka, apa latar belakang pendidikan mereka. Terus yang kedua aspek psikologis. Aspek psikologis sendiri adalah mengetahui siapa yang dipahami dan yakin oleh audiens sebelum mengikuti presentasi. Nah, seperti itu juga contohnya itu ada apa masalah mereka, ada kata-katanya, mengapa mereka perlu mendengarkan topik tersebut. Nah, yang ketiga ada aspek kontekstual. Nah, aspek kontekstual sendiri adalah mengetahui bagaimana situasi yang Anda hadapi. Berikutnya ada contohnya juga di mana presentasi akan dilakukan. Contoh kalimatnya, berapa lama waktu yang diberikan. Nah, analisis dan kesimpulan dari semua yang tadi saya sampaikan yaitu bahwa public speaking dan presentasi memiliki unsur dan aspek yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan dari pernyataan sebelumnya. Terima kasih.